Halo semuanya, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bahas sesuatu yang mungkin lagi kamu rasain banget akhir-akhir ini. Kenapa ya? Berita tentang perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya, entah itu konflik besar antar negara, agresi di Lebanon, atau perang saudara di Sudan, rasanya kok bisa begitu personal dan mengancam. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa tubuh kita bereaksi seolah-olah semua itu terjadi persis di depan mata kita. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak setelah asyik scroll media sosial atau nonton TV, tiba-tiba kamu sadar jantung berdebar lebih kencang, atau napas jadi terasa lebih pendek, bahkan mungkin jadi susah tidur karena gelisah? Rasanya seolah bahaya itu deket banget. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kita tahu lokasinya jauh sekali. Kalau kamu pernah merasakannya, itu normal banget. Kalau kamu ngerasain itu, aku mau bilang kalau kamu nggak sendirian kok. Jutaan orang di seluruh dunia merasakan hal yang persis sama. Ini bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Ini adalah respons biologis yang udah tertanam di dalam diri kita. Dan ternyata, ada penjelasan ilmiah yang sangat kuat di baliknya yang berakar dari cara otak kita didesain dari zaman purba. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Pada dasarnya, kita ini sedang membawa perangkat lunak dari zaman purba, yaitu otak kita, ke dalam dunia digital modern yang serba cepat dan penuh informasi. Dan terus terang aja, perangkat lunak ini belum sempat dapat pembaruan untuk bisa beradaptasi sepenuhnya. Jadi gini, selama ribuan tahun, otak kita itu berevolusi dengan satu tujuan utama, menjaga kita agar tetap hidup. Sistem pertahanan kita, yang biasa disebut respons lawan atau lari atau fight or flight, itu didesain dengan sempurna untuk menghadapi bahaya fisik yang nyata. Misalnya, ada hewan buas muncul tiba-tiba. Masalahnya, sistem kuno ini nggak pernah dirancang buat menghadapi bombardir ancaman tanpa henti yang kita lihat di layar HP kita setiap hari. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi, ancaman zaman dulu itu kelihatan, nyata, dan bisa direspons secara fisik. Kita bisa lari atau melawannya. Nah, di sisi lain, ancaman digital zaman sekarang itu sifatnya simbolis, jauh, dan nggak bisa kita selesaikan dengan lari atau melawan. Tapi otak kita merespons keduanya dengan cara yang persis sama, dengan membanjiri tubuh kita dengan hormon stres. Terus gimana sih cara kerja sistem ini di dalam tubuh kita? Bayangin aja, di dalam otakmu ada sebuah alarm darurat yang super sensitif. Alarm inilah yang jadi pusat dari semua perasaan cemas dan was-was yang kita rasakan setiap kali kita melihat berita buruk. Nah, si alarm ini namanya amigdala. Anggap aja dia ini kayak satpam super cepat di otak kita, yang kerjanya dalam hitungan milidetik. Begitu kamu lihat sekilas ada gambar ledakan atau dengar suara sirine dari sebuah video, amigdala langsung teriak, "Bahaya!" Jauh, sebelum bagian otak rasionalmu sempat mikir dan bilang, tenang, ini kan cuma berita dari tempat yang jauh, kita aman di sini." Nah, begitu si amigdala ini membunyikan alarmnya, ia memicu reaksi berantai di tubuh kita, seperti yang bisa kita lihat di sini. Sinyal bahaya itu dikirim, dan tubuh kita langsung memproduksi hormon stres seperti kortisol. Hormon inilah yang bikin jantung berdebar, otot jadi tegang, dan pikiran jadi siaga penuh, seolah-olah tubuh kita lagi siap-siap buat menghadapi bahaya yang nyata. Dan disinilah letak masalah utamanya. Alarm purba kita ini nggak punya filter. Buat dia, gambar tank di layar ponsel itu sama mengancamnya dengan seekor harimau yang benar-benar ada di depan mata. Akibatnya apa? Tubuh kita jadi terus-menerus dibanjiri hormon stres, bahkan saat kita cuma lagi duduk santai dan aman di sofa rumah. Tentu saja, kalau tubuh kita siaga dan stres terus-terusan kayak gitu, pasti ada dampaknya. Dan dampaknya ini nyata banget loh, ke kesehatan mental kita, emosional, bahkan sampai ke fisik kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu yang disebut trauma sekunder. Ini adalah kondisi di mana kita mulai merasakan gejala-gejala trauma, kayak mimpi buruk, cemas berlebihan, atau jadi gampang kaget hanya karena kita terus-menerus melihat penderitaan orang lain lewat media. Rasanya seolah-olah kita ikut mengalaminya langsung. Terus ada lagi nih kebiasaan yang mungkin kita semua pernah lakuin. Doom scrolling. Ini tuh lingkaran setan. Otak kita yang lagi cemas, secara naluriah mencoba cari informasi lebih banyak biar ngerasa lebih bisa pegang kendali. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kita jadi makin terpapar sama hal-hal yang bikin kita stres, dan siklus ini ya terus berulang. Dan emosi yang kita rasakan itu ternyata bisa beda-beda loh, tergantung jenis beritanya. Coba lihat di sini. Berita agresi di Lebanon, dengan gambar serangan udara yang intens, bisa memicu rasa marah dan takut perang akan meluas. Sementara itu, berita krisis kemanusiaan di Sudan, tentang kelaparan dan penderitaan yang panjang, bisa memicu rasa bersalah, putus asa, dan bahkan semacam kelelahan emosional yang disebut atrocity fatigue.
Oke, kita udah paham kenapa kita bisa merasa begini. Terus gimana? Nah, ini bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, ada langkah-langkah praktis dan berbasis sains yang bisa kita ambil untuk menenangkan kembali sistem saraf kita dan mengambil alih kendali. Yang pertama dan paling mendasar, coba deh terapkan higiene digital. Gampangnya, ini seperti bersih-bersih tapi buat pikiran kita. Coba batasi waktu lihat berita, terutama pas baru bangun tidur dan sebelum tidur. Membaca berita dalam bentuk tulisan juga seringkali lebih baik, karena nggak sekuat rangsangan visual dan audio dari video. Dan yang paling penting mungkin, matikan notifikasi breaking news yang nggak perlu. Nah, kalau tiba-tiba rasa cemas itu datang, coba deh teknik sederhana tapi ampuh ini. Namanya grounding. Tujuannya adalah untuk menarik kembali perhatian otak dari ancaman di berita ke kondisi aman yang nyata di sekitar kamu saat ini. Latihan ini mengirim sinyal aman ke amigdala kamu. Coba deh sekarang, sebutkan dalam hati 5 benda yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Perasaan tidak berdaya itu salah satu pemicu stres terbesar loh. Dan salah satu penawar terbaiknya adalah dengan melakukan sesuatu. Menyalurkan rasa cemas menjadi aksi nyata, sekecil apapun seperti berdonasi atau berbagi informasi yang valid, itu bisa memberikan kita rasa kendali. Secara biologis, tindakan menolong itu melepaskan hormon baik yang bisa menetralkan efek dari hormon stres. Ingat kan tadi respon stres itu menyiapkan tubuh kita untuk bergerak, untuk lari atau melawan. Nah, kalau kita cuma duduk diam sementara hormon stres itu menumpuk, energinya nggak tersalurkan. Dengan bergerak, entah itu jalan kaki sebentar, peregangan, atau olahraga ringan, kamu bisa membantu tubuhmu membakar bahan bakar stres ini. Jadi kamu menyelesaikan siklus stresnya secara alami. Jadi, dengan mengerti cara kerja otak kita, itu sudah jadi langkah pertama yang luar biasa untuk merebut kembali kendali atas perasaan kita. Kamu nggak perlu melakukan semuanya sekaligus. Coba pikirkan satu hal kecil saja. Mungkin dengan mematikan notifikasi berita untuk malam ini, atau mungkin dengan berjalan-jalan sebentar setelah ini. Kira-kira, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk menjaga ketenanganmu?